Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya, sahabat sosial dimanapun kalian berada. Baiklah, di sini saya sebagai pemandu acara kali ini akan berbincang-bincang nih, atau bicara tapi santai, karena di sini programnya itu BTS ya, bicara tapi santai. Nah, tentunya ini merupakan podcast PKH Kota Banjar yang insya Allah akan kedepannya dijalankan terus. Nah, mudah-mudahan. Dan di sini saya akan bicara tapi santai ini bersama rekan-rekan ataupun teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus nih, gitu. Karena tidak satu kampus gitu. Dan di sini ada 3 orang, ada 2 cowok dan juga 1 cewek nih. Nah, alhamdulillah ada ceweknya juga gitu, biar tidak semuanya cowok gitu ya. Biar variasi lah gitu. Nah, di sini juga teman-teman nanti akan perkenalannya dari namanya siapa, dari mana gitu ya. Nanti satu-satu perkenalan saja lah gitu, singkat gitu. Baiklah, mungkin langsung saja ya sekarang karena pembahasannya akan ya mohon maaf nih agak panjang nih gitu ya, karena ini ada 3 orang gitu. Kita apa saja lah, intinya sharing-sharing aja lah gitu ya, karena mungkin nanti ada yang mau ditanyakan boleh lah gitu, jadi jangan terpaku saya yang bertanya terus gitu ya, silahkan lah gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 mahasiswa, dan yang paling penting kenapa mereka diundang ini, mereka itu penerima KIP kuliah gitu ya, dan itu dibiayai oleh pemerintah gitu, alhamdulillah gitu. Dan mereka juga merupakan anak-anak KPM PKH dari berbagai daerah. Tentunya di sini kan ada dari desa mana gitu, nanti diperkenalkan lah gitu. Jadi ini merupakan perdana nih, saya akan berbicara tapi santai bersama rekan-rekan ataupun teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus yang mendapatkan KIP kuliah gitu. Oke, langsung saja, silakan dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rival Malindi. Saya dari Dusun Karangpucung, RT 30 RW 10, Desa Balokang, Kota Banjar. Ya. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Banjar. Ya. Dan di perkuliahan sekarang di Universitas Galuh. Universitas Galuh ya. Ya. Jurusannya? Jurusan Ilmu Pemerintahan. Jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas ini FISIP ya? Ya, Ya. Terima kasih ya, silakan. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Mulyani dari Desa Langen. Saya sekolah di SMA di SMA Negeri 2 Banjar. Usia saya 21. Saya mulai kuliah di STIMIK DCI, jurusan Teknik Informatika. Terima kasih. Sri ya? Nah, dipanggilnya Sri, ini Rifa. Itu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nur Fikri dari Desa Rejasari. Asal sekolah SMK Al-Azhar. Sekarang kuliah di STIMIK DCI Tasikmalaya. Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Jadi di sini ada 2 kampus berarti ya. Satu Unigal Ciamis dan satu lagi STIMIK DCI ya. Dua-duanya STIMIK DCI dari Tasikmalaya. Gitu. Dan jurusannya pun kalau rival ini ilmu pemerintahan. Kalau Sri sama ya tadi ya, Teknik Informatika dengan Andri ya gitu. Betul. Baiklah. Saya mau tahu nih teman-teman ya. Tadi asal sekolah udah ya, kegiatan di sekolah dulu nih, mau tahu nih apa saja sih dulu dan pernah aktif di mana saja waktu di SMK. Nah, gitu. Kalau Rifa dulu sering aktif di mana tuh ketika Paling di kesenian. kesenian? Ya. Kesenian apa tuh di cenderungnya? Cenderung ke tradisional. Tradisional. Mantap. Kalau Sri? OSIS. OSIS. Wah, mantap, ini biasanya OSIS itu anak-anak yang rajin. Kalau Andri Di Pramuka. Pramuka, wah ini kakak. Sering panggil kakak ya, Kak Pramuka gitu. Oke.
itu kegiatan-kegiatan di sekolah waktu itu ya. Gitu. Kan biasanya kalau udah mahasiswa sekarang biasanya ada yang berubah ada yang berubah lah gitu ya. Gitu. Ataupun ada yang sama tetap gitu kegiatannya. Nah kalau tidak keberatan nih, ingin tahu dong, kan udah tahu nih asal sekolah dan juga kegiatan-kegiatannya, tapi ingin tahu dulu nih keadaan keluarga ataupun terutama ekonominya gitu ya. Karena kan mohon maaf ya, tapi alhamdulillah juga kalian dapat kuliah nih ya, sehingga bisa kuliah gitu ya dan dibiayai gitu oleh pemerintah. Tapi sebelumnya ingin tahu memang keadaan keluarga itu seperti apa gitu. Boleh silakan dari Pak dulu. Jadi gini Kak, jadi latar belakang keluarga saya sederhana, Ya sederhana. mewah. Ya. Cuma ya kan kalau misalnya mau kuliah juga mikir-mikir dulu Ya, gitu. ya. Jadi dulunya kan saya kerja dulu di Perserba Jogja. Ya, sebelum kuliah. Ya, sebelum kuliah. Nah, saya juga diberitahu program ini dari fasilitator PKH. Ya, pendamping PKH. Pendamping Ya. PKH. Nah, mau nggak kuliah ke mama saya? Mau nggak kuliah? Ya, kenapa nggak gitu? Ya, ya, Harus ya. ada tawaran gitu ya, Ya. harus diterima. Padahal kondisi orang tua itu lagi Lagi nggak ada. nggak ada ya gitu. Dan sehari-harinya apa itu orang tua? Orang tua kalau kan ayah saya udah Ya, meninggal. alhamdulillah. Mama saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wah, mantap. Sampai sekarang itu bisa kuliah juga ya. Gitu, Alhamdulillah. meskipun keadaan ya maaf tadi ya sederhana gitu. Tapi alhamdulillah ini bisa jadi motivasi nih. Terus kalau Sri bagaimana keadaan orang tua waktu itu? Sederhana Sama gitu. ekonominya juga ya biasa aja. Ya. Cuman kalau emang buat biaya kuliah kan nggak ada gitu. Ya. Apalagi kan adik baru masuk SMA, jadi biayanya nambah gitu. Jadi waktu dikasih tahu sama pendamping PKH mau kuliah atau enggak, kan mama bilang, terus mama bilang mau enggak katanya. Iya. Terus kata aku mau, terus mulai daftar kan yang akun KIP. Iya. KIP Iya. mas sebenarnya akunnya udah dari dulu Oh, kan. dari Ya. dulu. Soalnya dulu gagal SNPTN kan pernah ya. daftar cuma gagal. Iya, ke Jawa Tengah. Nah terus waktu udah mulai mau proses apa itu namanya tuh yang tes, Iya. ya. Nah kata mama tuh gini, ya udah nggak jadi aja katanya tuh. Terus kata aku, ya udah tuh nggak lanjut aja nggak apa-apa. Terus kata bapak lanjut aja. Terus kata mama gini, itu ada kaca masa nggak ngaca gitu kan, ekonominya nggak ada. Iya, iya, Terus iya. dijelasin lagi kan masalah kayak kalau KIP kan dapet ini apa namanya ya dikasih kewenangan sama Iya, iya. pemerintah kan. Terus dijelasin akhirnya mamanya mau gitu. Tapi mama berarti orang tua sehari-harinya Mama kadang jualan, Jualan. tapi sayangnya ke kebun. kalau ayah Jadi sapam. dari satpam. Oke. Silakan Andri. Keadaan keluarga Andri, mohon maaf nih ya. Ya, supaya tahu dulu latar belakangnya nih. Kok tiba-tiba nih bisa kuliah nih, padahal kan mohon maaf ya, anak keluarga penerima manfaat PKH. Ya. Gitu. Susah ngungkapinnya. Gini aja, kalau ibu sehari-harinya Ibu sehari-hari di rumah. di rumah, Ya. rumah tangga ya. Ya, di Kalau rumah tangga. ayah, Ayah nggak tahu di mana. oh ada cuman nggak tahu di mana. Ya masih ada, cuma nggak tahu di mana. Ya, kalau Andri sendiri berarti itu sehari-harinya dari siapa tuh kalau misalkan ibu di rumah aja? Mohon maaf nih. Dari kakek nenek. Ada kakek Kakek. itu petani ya? Iya, Oh petani. iya iya. Jadi alhamdulillah kalau sehari-hari mah adalah ya Iya, gitu. ada. Nah, ya ya betul betul. Ya mohon maaf ya ditanya mengenai tentang keadaan keluarga supaya tahu gitu latar belakangnya dan bisa memotivasi yang lainnya gitu. Ketika ada peluang-peluang ya tadi ada KIP kuliah gratis dan beasiswa lainnya untuk ikut. Nah terus tadi sebetulnya udah kejawab nih Rival, awal-awal tahu KIP kuliah dari mana ya? Tadi dari pendamping PKH ya semuanya juga ya, betul kan? Ya tentunya dari pendamping PKH yang disampaikan kepada ya orang tua gitu. Ketika kumpulan biasanya kan ada 1 bulan sekali kumpulan tuh pendamping PKH dengan ibu-ibu PKH gitu. Nah tentunya disosialisasikan gitu dan nyampe informasinya ke ibu sampai ke anaknya ya, termasuk kalian gitu. Terus
Bagaimana tuh proses pendaftarannya menurut kalian KIP kuliah ini? Gitu. Apakah susah atau gimana, ribet? Kira-kira gimana Pak menurut kamu? Dari sana dulu. Oh, sama ya dari gantian ya dari sini. Gini aja sih Pak, prosesnya bagaimana? Daftar KIP kuliah ini. Kira-kira menurut kamu dari susah atau gimana? Menurut saya nggak susah. Gak susah ya. Apalagi kalau misalkan udah serius nih, gitu ya. Ya. Pasti dijalanin aja gitu ya. Mau susah mau mudah gitu, apalagi mudah ya gitu. Betul. Kalau menurut Sri? Mudah sih, kan Mudah. udah ada yang dari dulu. Oh, udah. Tinggal Ya, diupload betul. aja. Dari daftar yang dulu, jadi pengalaman nih. Oh, Iya. gampang lah, tinggal udah tahu ininya gitu ya. Betul. Kalau Rifa bagaimana? Ada kendala nggak? Cukup mudah sih. Oh, cukup mudah. Jadi gini, kan dulu teh saya kerja, Ya. jadi nggak tahu daftarnya juga harus gimana. Kan ada pendamping PKH, jadi itu yang ngurusin. Oh, Iya, dibantu. dibantu. Wah, alhamdulillah, berarti pendamping PKH ini sangat ini ya. Berterima kasih sekali. Ya. Oke, jadi prosesnya mudah sebetulnya kalau misalkan ada keinginan dari kitanya bener-bener gitu. Jangan sampai ya kalau misalkan kita nggak sungguh-sungguh ya nggak bener-bener pasti ya males gitu daftarnya juga gitu. Pengen kuliah tapi daftarnya males gitu. Nah, itu yang salah gitu ya. Apalagi dibantu oleh pendamping PK kalau yang bagi penerima manfaat tapi ya seperti kalian gitu. Tapi kalau bukan penerima manfaat seperti anak-anak yang lain ya, tapi kurang mampu nih, gak ada biaya, boleh gitu, tinggal tanya-tanya. Nah, intinya tanya-tanya aja ke yang udah tahu atau ke guru kesehatan. Malu bertanya sesat di jalan. Nah itu betul, malu bertanya sesat di jalan gitu. Jadi jangan diem-diem banyak gitu. Oke, apalagi ya? Ini mohon maaf nih, saya sambil baca aja lah, nggak tahu ini pertanyaan-pertanyaannya lumayan banyak. Intinya dibuat santai aja ya, gitu, jangan terlalu serius lah gitu. Terus bagaimana nih perasaannya ketika sudah dinyatakan jadi mahasiswa, tapi beasiswa KIP kuliah belum ada kepastian. Jadi pernah daftarkan awal-awalnya, gitu. Nah itu teh belum pasti keterima loh, betul nggak? Betul. Nah, karena pendamping PKH juga tidak menjanjikan, Bu, jaringan kuliah tuh Markalina, Sunda namanya gitu, ikutan kuliah anak ibu gitu. Insya Allah kalau lolos akan dibiayai oleh pemerintah, gitu. Kan kalau lolos gitu ya, jadi tidak menjanjikan Insya Allah lolos atau pasti lolos, tidak gitu. Pendamping PKH itu tidak menjanjikan. Yang penting ada ikhtiar dulu lah gitu. Dan ada keringanan kalaupun ini lolos, alhamdulillah Bu nih. Yang penting usaha dulu gitu, usahanya dengan daftar. Ketika teman-teman dinyatakan lolos KIP kuliah gitu dan sampai sekarang udah menjadi mahasiswa resmi, itu bagaimana perasaannya? Boleh dari Sri dulu. Giliran. Perasaannya bagaimana nih? Biasa aja. It's the one and only Digo Double G. Biasa aja. Gak ada senang sedikit pun. Pasti ada lah, senang mah ya. Ada tapi dikit. Oh, dikit. Soalnya nggak terlalu banyak kelasan. Oh iya, tapi kalau orang tua pastilah senang kalau misalkan anak. Biasa aja. Oh, sama juga biasa. Oh, biasa aja ya. Kalau saya itu waktu keterima lumayan, aduh alhamdulillah. Yang penting bersyukur aja lah, alhamdulillah keterima. Iya. Cuman kan kata mama keterima nggak keterima ya biasa aja perasaannya gitu. Jadi pas udah tahu dapat ya biasa aja. Gitu. Jadi nggak, tapi akhirnya diambil tetap kan gitu dan dijalani gitu. Mau jalan. Oh iya betul. Berarti ada keinginan kuliahnya memang mau gitu. Iya. Oke sekarang Rifa, perasaannya bagaimana Pak? Campur aduk? Antara senang dan tidak Oh, senang. campur aduk berarti ini mah. Yang pertama yang tidak senangnya kan belum ada kepastian gitu. Ya awalnya ya benar Iya, ya. belum. Terus bagaimana? Terus senangnya ya bisa diterima sebagai mahasiswa gitu. Iya, alhamdulillah ya. Pada akhirnya pun ada kejelasan ya. Gitu. Dan pertimbangan antara harus kerja dan kuliah gitu Nah, kan. itu. Karena gak ada kejelasan terus, jadi bingung ini kerja diberhentikan gak nih gitu ya. Kan ada itu teh ada kontrak ya. Iya, ada kontrak, Jadi betul. mau diperpanjang apa enggak kan Nah, bingung gitu. Ya. Tapi Cukup untuk dilema. ya, dilema. Tapi untungnya udah ada kejelasan baru memutuskan Untuk kuliah. kuliah ya, karena udah ada keinginan ya kuliah pun gitu. Jadi mau mengorbankan ya pekerjaan Iya. ya. Gitu. Tapi ya setidaknya ada pengalaman juga nih karena sempat kerja gitu. Iya.
lumayan lah gitu ya. Terus bagaimana Andri perasaannya? Perasaan senang sekali. Senang sekali, mantap ini. Karena mungkin udah didambakan ya. Iya. Apalagi dulu tuh di Al-Azharnya tuh lupa lagi tadi jurusan apa di Al-Azharnya? TKJ. TKJ. Jaringan komputer. Sama ini dari Enggak, beda. Oh beda ya, SMA ya. Ini kan sejurus ya, linear lah Ya, gitu. masih dekat-dekat lah. Dekat-dekat lah gitu. Jadi memang kalau misalkan kuliah pingin yang ya istilahnya selinier lah gitu ya. Jadi ada kaitannya waktu di SMK dan di kuliah gitu. Apalagi kalau di kuliah itu memang pasti ada tambahan lagi nih ilmu-ilmunya. Meskipun ya tetap harus otodidak sebetulnya ya. Kita sendiri yang benar-benar belajarnya gitu. Karena Apalagi kan online kan. nah, apalagi online betul sekali gitu ya. Jadi tentunya semuanya pastilah senang gitu kalau misalkan keterima KIP kuliah ini ya, karena kan biayanya ada keringanan gitu, dibiayai oleh pemerintah gitu. Dan juga ya kalau misalnya ada biaya-biaya keluar sedikit mah gampang palah ya gitu, karena itu kan bagian dari perjuangan juga gitu. Orang tua juga tidak akan melepas begitu saja gitu karena udah dibiayai oleh pemerintah, tapi kan kalau jajan kadang ya adalah gitu dikasih gitu ya, meskipun sebenarnya nggak mau ya di nanti minta terima ya gitu. Tapi kan buat sehari-hari mungkin gitu. Tapi ada juga ya buat sehari-harinya dari KIP kuliah ya. Ada ya, jadi buat SPP mungkin sebagian, buat sehari-harinya ada ya. Oke, selanjutnya udah berapa semester sekarang? 2. Jalan semester. Jalan semester 2. Oke, berarti bagaimana tuh proses perkuliahan kalian selama pas awal daftar, bahkan udah keterima lah sampai sekarang gitu. Udah mulai, meskipun kuliahnya online ya kebanyakannya ya. Tetap tapi harus ada kesan-pesannya gitu selama kuliah itu bagaimana sih sampai sekarang gitu. Silakan dari Pak. Yang pertama, alhamdulillah ya bisa berjumpa dengan teman-teman baru. Alhamdulillah. Meskipun lewat daring. Tapi udah ketemu belum itu sama ada yang pernah ketemu langsung gitu? Belakangan ini udah Awal-awal tapi doang. sebagian itu. Ya, sebagiannya belum satu kelas ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Jadi ada teman-teman baru. Terus apa lagi? Terus ilmu baru. Ilmu baru pastinya ya. Ada lagi? Terus apa ya? Pengalaman serta apa ya? Perjuangan. Oh iya. Kuliah nggak ngekos ya? Atau ngekos? Enggak. Jadi bulan bulan ya. Iya, dari banyak semester. Nah, itu kan perjuangannya kan, lumayan kan bensin harus diisi. Terus kalau hujan apalagi ya nanti harus ada hujan. hujan. Ya sih. Kalau nggak ketinggalan, kalau ketinggalan udah mampir dulu ngopi ya. Oke, itu ya proses perkuliahannya. Aktif di mana aja? Udah mulai aktif? Oh, Kalau di kuliah gimana? baru UKM klasikus ya. Oh, udah mulai aktif di Baru calon anggota. baru calon anggota. Nanti ada diksarnya. Ada di sana gitu. Terus kalau misalnya organisasi belum sih. Belum. Sekarang tuh sedang rongrong lah, ngeliat-lihat dulu. Oh, lihat-lihat dulu ya, gitu ya. Kira-kira yang bikin seret yang mana? Nah, itu sesuai dengan hati Iya. ya gitu. Oke. Tapi hebat loh, baru satu semester jalan kedua ya udah mulai aktif nih ke tadi apa UKM itu ya. Karena kan kalau dari ini kan pada males biasanya. Udah fokus kuliah, dan bingung organisasi juga kalau dari makan. Tapi gak apa-apa, bagus lah gitu. Nanti mudah-mudahan normal lagi ya. Silakan Sri, bagaimana proses perkuliahannya? Lancar, biasa aja atau gimana? Ya lancar sih. Lancar, Iya. meskipun daring juga tapi lancar tetap ya. Apalagi mungkin ada yang mau dibagikan di share-kan? Ikut organisasi LDK. LDK. Lembaga dakwah. Oh, iya. Cuman gak aktif banget sih. Iya, karena kan Cuma mengikuti gitu. karena kan hambatannya juga kan daring juga mungkinnya Iya. susah kalau misalkan di kampus. Tapi suka kumpulan. Oh, suka kumpulan Iya, sama. gitu. Ada jadwalnya Iya, masing-masing. iya. Cuman kadang kalau misalnya ada jadwal offline kesana kan suka hujan gede. Iya. Suka kalau di jalan di Tasik kan jalannya jelek banget. Iya. Kalau jalan suka nggak ngeliat yang namanya lubang. Iya, betul. Itu badannya basah semua. yang nggak enak sih kalau Iya, emang iya. tiba-tiba offline terus pulangnya kadang nyampe jam 9 malam. Betul. Waktu itu kesasar juga sih ke gunung sampai Langen tuh kayaknya jam 1 malam.
berarti sama kayak Ripa udah ya, pulang pergi gitu ya. Karena juga kan kebanyakannya daring sih ya. Kalau misalkan stay normal kan pasti di sana Iya, terus. pasti soalnya takut uangnya Nah, buang itu. gitu kalau sambil ngekos. Betul, Mending betul. sambil Nah, ditabung. gitu. Oh, ya itulah perjuangannya mungkin apalagi lebih jauh Pak nasi kasih langen lagi. Ya, langen ya. Aduh, ujung ke ujung. Andri bagaimana proses perkuliahannya? Ya lancar aja. Lancar. Ada ilmu baru pasti. Pasti banyak. Banyak ya gitu. Meskipun lewat daring ya. Karena kan kalau ilmu baru melalui daring itu ada gangguannya, gak ada kendalanya misalkan. Jadi gak didengerin dosen bicara ada nggak? Waktu itu malah ditinggal di kelas. Wah betul kan? Soalnya masuknya malam. Nah, apalagi malam. Sampai jam 10. Jadi udah nggak konsen. Nah, Jadi pasti. keduaan aja. Iya pastilah Iya. gitu. Itu mungkin salah satu kendala ya kalau Iya, daring itu kendala ya. banget. Gitu. Tapi ya mau tidak mau kalau misalkan ada yang penting ini harus ini Iya. gitu ya, wajib itu harus diperhatikan gitu. Apalagi kan dosennya kalau misalkan yang sering di absen, mana nih ini orangnya? Nah, Iya. itu ada ya. Iya. Betul gitu. Karena rugi juga sih kalau misalkan kita benar-benar nggak serius gitu, meskipun daring gitu ya. Karena udah bayar, meskipun kalian makan dari keringanan gitu ya. Tapi tetap gitu. Ini pertanggungjawaban besar gitu nantinya supaya habis dari kuliah kita mendapatkan ilmu benar-benar gitu untuk diamalkan. Jadi lancar-lancar aja ya. Itu kalau aktif udah mulai gimana? Belum organisasi belum ya? Belum ikut-ikut. Oke, nggak apa-apa lah, masih ada waktu lah. Oke, itu masalah perkuliahannya. Biar tahu saya juga, karena kan saya juga pernah jadi mahasiswa gitu. Cuman saya mah mahasiswa mah ketika belum covid gitu, jadi normal biasa-biasa aja gitu. Tapi lebih seru sih memang, lebih berkesan kalau misalkan tidak ya seperti sekarang ini. Emang kuliah di mana? Kalau saya itu dulu di UIN Bandung. Jauh ya. UIN Bandung lumayan. Cuman di sana ya pastinya diam di sana, nggak mungkin di pulang pergi. Berat di ongkos ya. Tapi ya pada akhirnya sama sih sekarang juga kan diliburkan ya kebanyakannya daring. Jadi pada pulang yang dari Bandung Tapi asik kan offline kan? pastinya asik offline, banyak kegiatan. Kadang bingung. Bingungnya itu karena banyak kegiatan nih. Ini seru, tapi ya tetap gak akan semuanya ke gapai kan istilahnya. Tetap harus dipilih gitu mana nih yang sekiranya emang cocok untuk kita. Saya juga organisasi dulu 4. Cuman gak aktif semua. Akhirnya ada yang dikorbankan 3. Tetap harus ada fokus 1 ya. Terakhir mungkin lah, gak akan terlalu lama ya. Terakhir ini mah ya gak akan terlalu lama. Jadi harapannya nih kedepannya kalian tentunya kan ingin kuliah ini beres tuntas ya sampai akhir gitu ya gitu. Terus ada harapan apa saja sih di perkuliahan ini gitu. Tentunya ingin misalkan nanti semester berapa ingin seperti ini gitu, atau misalkan ada cita-cita juga gak apa-apa lah gitu, meskipun gak mungkin capai sekarang ya gitu, tapi kedepannya ini inginnya nanti kalau udah kuliah nih saya itu ingin kerja di sana atau di mana lah gitu, silahkan lah gitu, atau ingin jadi pengusaha dan lain-lain gitu. Jadi itu harapan kalian apa gitu ya kedepannya, dan juga mohon ininya juga pencerahannya ataupun motivasinya untuk rekan-rekan yang lainnya gitu ya, terutama adik-adik yang sekolah di SMA, SMK sederajat lah gitu ya. Tentunya kalau ingin kuliah tapi karena gak ada biaya gitu, nah tolong dimotivasi oleh kalian gitu ya, karena kan mungkin banyak peluang-peluang, nah bisa disampaikan oleh kalian gitu. Silakan dari siapa dulu? Rifa katanya. Oke, harapan kamu dan juga harapan ke adik-adik yang mau kuliah gitu. Oke. Harapan saya sih bisa lulus tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Amin. Bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya, tentunya ya. Ya. Terus apa lagi harapan untuk Ya, jika ada yang mau kuliah tapi nggak ada biaya nih, iya. gitu, karena keadaan ekonomi keluarga, silakan. tetap semangat aja. Jadi harus berjuang gitu. Iya, Toh kan hasil perjuangan itu gak ada yang sia-sia gitu. betul sekali. Terus, Ya dengan konsultasi harus bertanya gitu. harus Jangan- bertanya-tanya ya. Ya, kan
banyak sekarang program pemerintah itu dari PKH Iya. apa gitu, jadi bisa lah. Iya. Oke, terima kasih Ripa. Silakan siapa lagi? Andri, nanti terakhir cewek ya, silakan. Harapannya untuk Andri sendiri Harapannya sama sih dulu tepat waktu Betul. dengan nilai yang memuaskan. Nah, terus apa lagi? Harapannya ingin jadi apa gitu? Cita-cita atau gimana lah? belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Oke. Ada lagi mungkin harapannya? Udah. Udah. Kalau misalkan ke teman-teman yang mau kuliah tapi keadaan keluarga ataupun ekonominya kurang, bagaimana? Untuk teman-teman yang belum kuliah ya tetap semangat, pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Kalau ada kemauan pasti ada pasti jalannya gitu. Betul sekali. Udah cukup? Oke, silakan Sri terakhir. Sama sih, Sama. dapat nilai memuaskan dan nantinya dapat pekerjaan yang emang baik Baik ke ya. depannya buat meningkatkan perekonomian orang tua lagi. Betul sekali. Terus apa lagi ya? Bingung. Harapan untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah. Kalau misalnya mau kuliah, lanjut aja, ikutin alur yang berjalan aja sih sebenarnya mah. Terus sama niat, sama doa, sama restu orang tua yang pastinya. Pastinya. Kalau mau lanjut kuliah juga jangan takut masalah bisa nggak lulus atau skripsi susah, itu kan kayak namanya juga perjalanan gitu. Jadi prinsip saya mah jalani aja selagi emang masih ada waktu, nggak usah kayak kepikiran biayanya gimana, ininya gimana, nanti malah pusing sendiri gitu. Yang penting jalani. Jalani saja Iya. gitu. Oke, terima kasih. Aduh, harapannya mudah-mudahan tercapai ya. Tentunya bisa membahagiakan ataupun membanggakan orang tua paling pentingnya gitu. Dan juga tadi kalau misalkan dapat pekerjaan, karena memang zaman sekarang itu ya susah lah gitu ya kalau dapat pekerjaan itu. Dan ada juga yang dapat pekerjaan tapi kan tidak sesuai dengan harapan. Iya. Misalkan jurusannya ini kok kerjaannya jadi ini gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu juga yang penting dapat pekerjaan. Tapi ya harapannya ingin sesuai gitu ya mungkin ya ke depannya. Dan juga tadi untuk teman-teman anak-anak yang sekolah ya, masih sekolah SMA, SMK dan sederajat, kalau misalnya ada kemauan ingin kuliah tapi keadaan yang tidak memungkinkan misalkan gitu, tadi ada jalan pastinya gitu. Selalu ada jalan pastinya kalau misalkan ada kemauan gitu ya. Dan itu jalannya di mana saja gitu. Misalkan kalau misalkan pingin kuliah dan serius, tadi kata Ripa mah banyak celah-celah, misalkan bertanya kepada yang udah dapat beasiswa nih, siapa saja itu, bagaimana datanya kok bisa beasiswa gitu, dapat beasiswa padahal kan keadaan keluarga ekonominya kurang gitu, tapi alhamdulillah bisa berhasil. Itu tanya-tanya gitu. Atau ke sekolah, pastinya ada lah, di sekolah juga sering ditawarkan beasiswa kuliah gitu. Kalau misalkan teman-teman ini kan anak-anak KPMPKH awalnya, tentunya ada informasi ataupun bisa bertanya juga kepada pendamping PK-nya, ada peluang kuliah gratis lagi gak gitu. Boleh, silakan lah, karena di sini juga banyak nih teman-teman anak-anak PKH yang udah kelas 3, silakan tanya-tanya ke pendamping sosialnya ataupun ke pendamping PKH-nya kalau misalkan ada keep kuliah lagi gak, boleh bertanya gitu supaya nanti bisa ikutan daftar gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu ya, karena kan tidak menjanjikan 100% lolos gitu ya. Dan ini ya buah dari perjuangan teman-teman ini, jadi bisa lolos di kuliahnya gitu. Oke, cukup mungkin ya perbincangan kali ini ataupun bicara tapi santai gitu. Tapi saya mau kok nggak terlalu santai juga ya, gitu. Cepet banget macam dia tuh bicaranya gitu. Tapi gak apa-apa lah, mohon dimaklum ya gitu. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf udah mengganggu waktunya ya. Gitu, dan datang jauh-jauh dari Langgeng kalau di Palma dekat lah, di Palma dari Balokang gitu ya. Ini satu desa dengan saya, jadi gak akan mungkin kalau datang malah. Itu ya dari saya, terima kasih sekali lagi. Mohon dukungannya. Program di PK ini kan ada ini ya, istilahnya podcast PKH ataupun BTS ini, bicara tapi santai, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Oke, terima kasih sekali lagi Ripa. Semoga sukses Sri dan juga Andri. Terus semangat
jalani kuliahnya meskipun ya masih pandemi ya gitu. Tapi tetap ini kewajiban kalian karena udah diterima jadi mahasiswa dan nantinya akan ditagih oleh orang tua kapan lulus gitu biasanya. Kalau misalkan terlalu lama itu biasa ditanyakan terus ya. Jadi tentunya ingin tepat waktu. Ya. Makanya harus terus semangat dan jangan pernah bolos ataupun tugas-tugasnya harus terpenuhi gitu supaya tidak SP ataupun ikut semester pendek lah gitu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup teman-teman sahabat sosial dimanapun kalian berada, bicara tapi santai kali ini dengan ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.